Aku pernah mencintai seorang pegawai bank bernama Ariel. Kami merencanakan masa depan bersama, penuh janji dan harapan. Lalu ia menghilang. Begitu saja, tanpa pesan, tanpa jejak. Aku mencari kemana-mana, sampai aku nyaris putus asa. 2 tahun aku hidup dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Kenapa ia pergi? Di tengah rasa kehilangan itu aku bertemu Rio, pemilik kafe yang sederhana. Ia datang bukan dengan janji, tapi dengan kehadiran. Ia ada saat aku butuh. Ia jadi alasan aku bangkit. Aku mulai percaya bahwa masa depanku bukan lagi bayangan, tapi nyata. Aku siap menikah dengannya. Lalu ketika segalanya terasa hampir sempurna, Ariel kembali. Ia muncul dengan wajah lebih kurus, tubuh lebih lemah, dan cerita yang terdengar tak masuk akal. Ia menghilang karena sakit parah dan menjalani terapi bertahun-tahun. Ia bilang ia tidak ingin aku melihatnya menderita. Aku terkejut. Sekarang aku terjebak di antara 2 kebenaran. Rio yang ada di sisiku tanpa pamrih, dan Ariel yang diam-diam menyelamatkan hidupku dari jauh. Cinta mana yang harus aku pilih? Cinta yang nyata di depan mata, atau cinta yang berkorban diam-diam? Inilah kisah seorang wanita yang menemukan bahwa hidupnya selama ini hanyalah lapisan-lapisan rahasia. Inilah kisahku yang hanya ku bagikan di channel Drama Kemarin Sore. Namaku Putri. Aku berusia 32 tahun. Aku seorang janda sejak 3 tahun lalu. Orang-orang mengenalku sebagai wanita sukses yang punya bisnis properti, mobil mewah, dan rumah besar peninggalan orang tua. Aku bisa membeli apapun yang aku mau. Tapi di balik semua itu aku sering merasa sendiri. Pagi ini aku bangun pukul 6. Seperti biasa aku langsung membuat teh hangat di dapur. Rumahku sunyi. Dulu setiap pagi aku terbangun karena suara tawa suamiku. Sekarang aku hanya mendengar suara jam dinding. Aku mencoba terbiasa dengan kesunyian itu. Aku memulai hari dengan rutinitas. Membuka laptop, mengecek email bisnis, memeriksa laporan dari manajer proyek. Bisnisku berkembang, tapi aku jarang merasa bangga. Semua berjalan seperti mesin. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, untuk apa semua ini kalau aku tidak punya seseorang untuk berbagi cerita? Jam 11 aku berangkat ke kantor pusat yang jaraknya hanya 15 menit dari rumah. Aku punya 20 karyawan. Mereka hormat padaku. Mereka memanggilku Bu Putri. Aku selalu berusaha tegas dan profesional. Aku tanda tangan dokumen, menerima laporan keuangan, dan bertemu klien. Semua berjalan lancar. Setiap sore aku punya kebiasaan kecil yang selalu kutunggu. Aku pergi ke sebuah kafe di pusat kota. Kafe itu tidak terlalu besar tapi nyaman. Aku menemukan tempat ini 2 tahun lalu, saat aku sedang berusaha bangkit dari rasa kehilangan. Sejak itu aku selalu datang ke sana. Aku ingat pertama kali duduk di kafe itu. Aku menangis diam-diam sambil memandang keluar jendela. Pelayan hanya mengantarkan minuman tanpa bertanya. Di tempat itu aku merasa aman untuk jadi diriku sendiri. Sejak saat itu aku menjadikannya tempat pelarian setelah kerja. Sore ini aku kembali melakukan hal yang sama. Aku memarkir mobil di depan kafe, masuk dan memilih meja favorit di pojok dekat jendela. Aku memesan teh chamomile dan sepotong kue coklat. Aku mengeluarkan laptop dan mulai mengecek presentasi yang harus kukirim besok. Aku menatap keluar jendela. Jalanan ramai. Lampu kota menyala perlahan. Aku melihat orang-orang berjalan berdua. Beberapa terlihat tertawa. Ada juga yang terlihat sibuk dengan ponsel. Aku menyadari aku selalu sendiri di sini. Aku mencoba menghibur diri. Aku sudah melewati masa-masa paling sulit. Aku sudah belajar hidup tanpa suami, tanpa Ariel, tanpa siapapun yang mendukungku dari belakang. Aku berusaha menghargai kebebasanku. Tapi sesekali aku bertanya-tanya, apakah aku akan menemukan seseorang lagi? Aku masih sering teringat Ariel. Ia pegawai bank sederhana. Aku jatuh cinta padanya setelah lama hidup sendiri. Kami menjalin hubungan selama beberapa tahun. Lalu ia tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Teleponnya tidak aktif, alamatnya berubah. Aku mencari ke sana kemari, tidak menemukan apa-apa. Rasanya seperti ditinggalkan di tengah jalan. 2 tahun sudah berlalu. Aku tidak lagi menangis saat mengingatnya. Aku belajar menutup luka. Aku fokus pada bisnis. Aku belajar tertawa lagi meski tidak sepenuhnya lepas. Aku menghela napas panjang. Di depan laptop, aku mengetik cepat menyelesaikan pekerjaan. Sesekali aku menyeruput teh chamomile yang mulai hangat. Aku suka rasa hangatnya. Sore berganti malam. Lampu-lampu di kafe semakin redup, musik pelan mengalun. Aku memperhatikan sekeliling. Ada beberapa pengunjung yang sudah biasa kulihat. Ada mahasiswa dengan buku catatan, ada pekerja kantor dengan laptop, ada pasangan yang tampak baru jadian. Mereka mengobrol sambil berpegangan tangan.
Aku hanya diam memandangi layar laptop. Aku memikirkan hidupku. Aku punya rumah, punya bisnis, punya kebebasan. Tapi aku belum punya seseorang yang benar-benar hadir. Aku tidak butuh orang kaya. Aku hanya butuh seseorang yang hadir dan mau mendengar ceritaku. Waktu di jam dinding menunjukkan pukul 8 malam. Aku menutup laptop, meneguk sisa teh, lalu bersiap pulang. Sebelum keluar, aku menatap sebentar ke arah bar kafe. Pemiliknya sedang mengatur pesanan. Aku belum mengenalnya, tapi wajahnya terlihat ramah. Aku tidak tahu kalau tempat ini akan jadi titik balik hidupku. Aku tidak tahu kalau orang yang berdiri di balik bar itu akan mengubah jalan hidupku nanti. Aku hanya tahu satu hal. Aku masih punya harapan. Malam itu aku pulang ke rumah. Di mobil aku menyalakan musik pelan. Kota terlihat indah dengan lampu-lampunya. Aku berpikir tentang besok, tentang pekerjaan, tentang kafe itu. Di dalam hatiku yang sunyi, aku berkata pelan. Aku siap membuka hati lagi. Aku tidak tahu bahwa sebentar lagi seseorang akan hadir dalam hidupku dan menghapus kesepian itu. Keesokan harinya aku bangun lebih bersemangat. Semalam aku pulang dengan perasaan tenang. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dengan kafe itu. Aku tidak tahu apa, tapi aku ingin kembali sore ini. Seperti biasa, aku bekerja di kantor. Aku menyelesaikan laporan, bertemu klien, dan mengatur karyawan. Semua berjalan lancar. Aku tidak menyangka hari ini akan berbeda. Sore pukul 5, aku kembali ke kafe. Hari itu hujan rintik-rintik. Aku masuk dengan sedikit tergesa. Suasananya hangat, lampu kuning lembut. Aroma kopi menyebar ke seluruh ruangan. Aku memilih meja yang sama seperti kemarin. Pelayan menghampiri. "Seperti biasa, Bu Putri?" Tanyanya ramah. "Iya, teh chamomile dan kue coklat," jawabku. Sambil menunggu, aku menyalakan laptop. Aku membuka email dan membalas pesan dari klien. Aku fokus sampai tidak sadar ada seseorang mendekat ke mejaku. "Selamat sore, Bu Putri. Saya Rio, pemilik kafe ini." Suaranya tenang dan hangat. Aku menoleh. Di depanku berdiri pria sekitar 34 tahun. Tingginya sedang, kulitnya bersih, rambutnya hitam rapi. Ia mengenakan kemeja biru lengan panjang dan celemek coklat bertuliskan nama kafenya. Senyumnya ramah. "Oh, selamat sore," jawabku. "Kafenya nyaman sekali. Terima kasih. Saya sering lihat ibu datang ke sini. Saya cuma mau menyapa," katanya. Aku tersenyum. Biasanya aku tidak suka banyak bicara dengan orang asing. Tapi kali ini rasanya berbeda. Ada ketenangan dalam suaranya. "Kalau ada yang kurang atau mau menu spesial, silakan bilang ke saya langsung," ucapnya. "Baik, terima kasih," balasku. Rio meninggalkan mejaku, kembali ke arah bar. Aku melihat punggungnya sebentar, lalu kembali menatap laptop. Ada sesuatu yang hangat tersisa dari pertemuan singkat itu. Minuman pesananku datang. Aku menyeruput perlahan. Aku bekerja sambil sesekali melirik ke arah bar. Rio tampak sibuk melayani pelanggan, tapi sesekali ia melirik ke arahku dan tersenyum singkat. Selesai bekerja, aku beranjak. Aku menghampiri kasir untuk membayar. Ternyata Rio sendiri yang berdiri di sana. "Sudah selesai kerjanya?" tanyanya sambil mengetik di mesin kasir. "Iya, lumayan banyak juga," jawabku. "Semangat ya. Senang lihat orang kerja keras tapi tetap sempat santai," katanya sambil memberikan struk. Aku mengangguk. "Terima kasih, Rio." Nama itu terasa asing tapi akrab di bibirku. "Hati-hati di jalan," ucapnya. Aku keluar kafe. Hujan sudah reda. Jalanan basah berkilau terkena lampu kota. Aku berjalan menuju mobil sambil tersenyum tipis. Ada rasa ringan yang tidak biasa. Malam itu di rumah aku teringat Rio lagi. Aku tidak tahu kenapa. Biasanya aku hanya datang ke kafe, bekerja, lalu pulang. Kali ini aku merasa seperti mendapat teman baru. Aku tidak tahu apakah ini awal dari sesuatu. Aku berbaring di tempat tidur. Lampu kamar redup. Aku memejamkan mata. Bayangan Rio muncul sekilas. Senyum ramahnya, suaranya yang tenang, caranya menyapaku. Rasanya seperti ada harapan kecil muncul. Aku tidak mau terburu-buru, tapi aku juga tidak bisa memungkiri perasaan hangat ini. Aku menarik selimut, mengambil napas panjang, lalu berkata pelan pada diriku sendiri. Mungkin ini awal yang baik. Sejak aku memutuskan memberi kesempatan pada Rio, banyak hal berubah. Aku tidak lagi hanya duduk di kafe sambil bekerja. Aku mulai menunggu sore supaya bisa bertemu dengannya. Dia juga mulai mengatur waktu supaya bisa mengobrol lebih lama denganku. Hari Minggu pertama setelah keputusan itu, Rio menjemputku di rumah. Dia datang dengan mobil sederhana. "Kita jalan santai aja ya, Putri. Aku tahu tempat makan enak di pinggir kota," katanya. Aku awalnya canggung. Sudah lama aku tidak jalan dengan seorang pria selain untuk urusan kerja. Tapi sikap Rio yang santai membuatku nyaman.
Kami makan di warung kecil yang sederhana tapi bersih. Aku melihat Rio tidak malu menunjukkan siapa dirinya. Enak kan? Tanyanya. Enak banget. Aku kangen makan begini, jawabku sambil tertawa. Kalau sama aku, kamu nggak perlu jaim, katanya santai. Kami pulang sore hari. Di perjalanan kami bercerita tentang banyak hal. Tentang musik yang kami suka, tentang kebiasaan kecil sehari-hari. Aku merasa Rio orang yang nyata, tidak berpura-pura. Hari-hari berikutnya kami makin sering bertemu. Kadang aku ke kafe, kadang dia datang ke rumahku untuk mengantarkan makanan. Kami juga mulai memasak bersama. Tidak ada acara besar, hanya hal-hal kecil yang membuat aku merasa hidup. Suatu sore aku membantu Rio menata ulang sudut kafe. Kami memindahkan pot-pot tanaman dan menyapu bersama. Aku merasa seperti kembali muda. Rio memperhatikan aku yang tertawa ketika tanganku kotor terkena tanah. Aku jarang lihat kamu ketawa lepas begini, katanya sambil ikut tertawa. Kadang Rio menggenggam tanganku sebentar ketika kami berjalan keluar kafe. Genggaman itu sederhana tapi terasa hangat. Tidak ada kata-kata berlebihan. Tidak ada janji manis. Aku merasa dihargai dan aman. Aku mulai memperkenalkan Rio pada lingkunganku. Aku mengajaknya bertemu Nanda di sebuah restoran. Nanda mengamatinya cukup lama, lalu berbisik padaku. Dia kelihatan tulus. Put, aku hanya tersenyum. Aku juga mulai bercerita pada keluarga kecilku tentang Rio. Mereka sempat khawatir, tapi aku menjelaskan bahwa Rio bukan orang yang datang untuk hartaku. Ia punya usahanya sendiri dan bekerja keras. Mereka pelan-pelan menerima. Beberapa minggu kemudian Rio mengajakku ke pasar bahan baku. Aku mau kamu lihat keseharian aku, katanya. Aku ikut. Kami belanja bahan untuk kafe. Aku melihatnya tawar-menawar dengan pedagang dengan sabar. Aku jadi lebih mengenalnya sebagai pekerja keras. Setelah belanja kami duduk di bangku taman kota. Angin sore bertiup. Rio memberikan sebotol air mineral padaku. Kamu capek enggak? Tanyanya. Capek tapi senang, jawabku. Dia tersenyum. Aku suka kamu apa adanya. Kamu enggak cuma duduk di meja kantor. Kamu mau turun langsung, mau lihat dunia nyata. Aku diam sebentar. Aku juga suka kamu apa adanya, Rio. Kamu enggak pernah memaksa aku jadi orang lain. Rio tidak bicara lagi. Dia hanya menggenggam tanganku sebentar. Kami duduk begitu saja sampai matahari turun. Malam itu di rumah aku merenung. Aku sadar selama ini aku hanya memandang diriku sebagai janda yang ditinggalkan. Aku takut membuka hati karena trauma. Tapi bersama Rio, aku mulai melihat diriku berbeda. Aku bukan lagi orang yang hanya bertahan hidup, tapi orang yang bisa merasakan hidup. Aku menulis di jurnal malam itu. Aku resmi pacaran dengan Rio. Kami belum bilang itu secara formal, tapi sikap kami sudah seperti pasangan. Aku merasa tenang. Aku merasa dihargai. Ini awal yang baru. Aku menutup buku itu, menarik napas panjang, dan tersenyum kecil. Untuk pertama kali dalam waktu yang lama, aku merasa masa depan mungkin tidak menakutkan. Beberapa minggu setelah kedekatan kami semakin dalam, aku memutuskan mengenalkan Rio lebih serius pada keluargaku. Aku merasa sudah saatnya mereka tahu siapa orang yang membuatku tersenyum lagi. Namun aku juga sadar keluargaku dikenal kritis. Mereka protektif sejak aku menjadi janda. Hari Minggu aku mengundang Rio makan siang di rumahku. Aku juga mengundang kakakku, Dina, dan suaminya. Mereka orang yang paling sering menasihatiku soal kehidupan. Aku menyiapkan meja makan, memesan beberapa hidangan. Rio datang tepat waktu. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, membawa buah tangan. Ini buat keluarga kamu, katanya sambil tersenyum. Terima kasih Rio, jawabku. Aku bisa melihat ia sedikit gugup. Kami makan bersama. Aku berusaha menjaga suasana tetap santai. Rio bercerita tentang kafenya, tentang pengalamannya membangun usaha. Dina mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Tapi aku tahu dari tatapannya ia sedang menilai Rio. Setelah makan, Dina memintaku bicara sebentar di dapur. Put, kamu serius sama dia? Tanya Dina langsung. Aku serius. Dia baik, Kak. Dia kerja keras. Dia enggak seperti orang yang cuma mau hartaku. Dina menatapku lama. Aku cuma khawatir. Kamu pernah jatuh. Jangan sampai terulang, aku mengangguk. Aku tahu, Kak. Tapi kali ini beda. Sementara itu di ruang tamu, Rio mengobrol dengan suami Dina. Aku kembali ke ruang tamu dan melihat mereka tampak lebih santai. Meski begitu aku tahu keluarga belum sepenuhnya yakin. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari paman yang juga dekat denganku. Putri, aku dengar kamu dekat dengan pemilik kafe? Tanyanya. Iya Om, hati-hati ya. Banyak orang kelihatan baik di depan, tapi kita nggak tahu isi hatinya.
Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Aku mengerti mereka peduli, tapi aku juga merasa mereka tidak mengenal Rio. Mereka hanya melihat status sosial sore itu aku ke kafe seperti biasa. Rio menyapaku. Kamu kelihatan capek. Ada apa? Aku terdiam sebentar lalu bercerita. Keluargaku belum yakin sama kamu, Rio. Mereka khawatir kamu cuma datang karena uangku. Rio tidak tersinggung. Ia hanya menghela napas pelan. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Tapi aku nggak masalah. Aku nggak bisa paksa mereka percaya. Aku cuma bisa nunjukin lewat sikapku. Aku menatapnya. Aku minta maaf. Nggak perlu minta maaf. Aku mengerti posisi kamu, katanya lembut. Hari-hari berikutnya Rio tetap menunjukkan sikap yang sama. Ia tidak berubah jadi dingin, tidak marah. Ia bahkan sesekali mengantarkan pesanan makanan ke rumahku, menyapa tetangga, menunjukkan bahwa ia orang biasa yang bekerja keras. Aku memperhatikan itu semua. Aku melihat ketulusannya semakin jelas. Meski keluarga belum percaya, aku merasa yakin pada pilihan hatiku. Suatu sore aku dan Rio duduk di bangku taman dekat kafe. Aku berkata pelan, Rio, aku nggak tahu kapan keluargaku bisa benar-benar percaya sama kamu. Tapi aku mau kamu tahu aku berdiri di sampingmu. Rio menatapku lama. Aku nggak butuh mereka percaya cepat-cepat. Aku cuma butuh kamu jujur sama perasaanmu. Itu cukup, dia menggenggam tanganku sebentar. Genggaman itu sederhana tapi penuh arti. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Aku merasa sedang diuji. Aku takut keluarga akan mempersulit hubunganku. Tapi aku juga melihat Rio yang sabar dan tulus. Aku tahu aku harus membuat keputusan penting di kemudian hari. Aku menulis di jurnal malam itu. Keluargaku mulai menilai Rio. Mereka belum percaya. Tapi Rio tetap sabar. Aku akan mempertahankan ini selama aku yakin dia orang yang benar. Aku menutup buku itu dan menatap lampu kamar. Aku sadar perjalanan ini baru mulai terasa serius. Hari-hariku mulai terasa berbeda sejak bertemu Rio. Setiap sore aku ke kafe bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk melihatnya. Rio selalu menyapaku dengan ramah, menanyakan kabar, atau sekadar memberi rekomendasi menu baru. Aku mulai terbiasa dengan perhatiannya. 1 minggu setelah pertemuan pertama, aku duduk di meja yang sama. Aku melihat Rio mengatur pesanan dan bercanda dengan pelanggannya. Ia terlihat sederhana dan rendah hati. Aku merasa nyaman berada di dekatnya. Namun ada satu hal yang belum berubah, kenangan tentang Ariel. Sejak Rio hadir, kenangan itu justru makin sering muncul. Dulu aku selalu menahan diri untuk tidak mengingatnya. Kini setiap kali Rio menatapku dengan senyum hangat, aku teringat cara Ariel tersenyum padaku dulu. Aku pernah mencintai Ariel dengan seluruh hatiku. Kami pernah berencana menikah, lalu ia menghilang begitu saja. 2 tahun aku mencari jawabannya, tidak pernah ketemu. Luka itu dalam, meski aku terlihat tegar. Sore itu Rio menghampiri mejaku membawa 2 gelas minuman. Ini ada menu baru, mau coba? Tanyanya sambil meletakkan 1 gelas di depanku. Apa ini? Tanyaku. Minuman herbal dari rempah lokal. Gratis untuk pelanggan setia. Aku tersenyum. Terima kasih, Rio. Kamu baik sekali. Kami mengobrol ringan tentang pekerjaan dan hobi. Rio bercerita ia merintis kafe ini dari nol. Ia bekerja keras setiap hari, bahkan ikut belanja bahan sendiri. Aku mendengarkan dengan serius. Aku kagum dengan semangatnya. Di tengah pembicaraan itu, pikiranku tiba-tiba melayang ke Ariel. Aku ingat bagaimana dulu Ariel bercerita tentang pekerjaannya di bank. Cara Rio bercerita sama hangatnya. Dadaku terasa sesak. Aku mencoba menyembunyikan perasaan itu dengan tersenyum. Bu Putri, kok jadi diam? Tanya Rio. Oh, enggak, aku cuma lagi mikirin kerjaan. Jawabku cepat. Rio mengangguk, tidak mendesak. Ia bisa melanjutkan obrolan sebentar, lalu ia kembali ke bar. Aku menatap minuman herbal itu lama, mencoba menenangkan diri. Saat mau pulang, Rio menghampiri lagi. Hati-hati di jalan. Besok kesini lagi ya, katanya. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Di mobil aku menyalakan mesin dan duduk sebentar. Lampu kota memantul di kaca mobil. Aku menatap lurus ke depan. Untuk pertama kali setelah sekian lama, aku merasa takut. Aku takut kalau aku benar-benar membuka hati lagi, aku akan terluka seperti dulu. Malam itu aku gelisah di kamar. Aku memandang foto lama di laci. Foto aku dan Ariel waktu liburan. Aku menutupnya cepat. Aku berbaring. Aku sadar aku belum selesai dengan masa laluku. Aku berkata pelan dalam hati. Aku harus hati-hati. Sejak percakapan terakhir dengan Rio, aku mulai menjaga jarak. Aku masih datang ke kafe, tapi aku tidak lagi duduk lama.
Aku datang hanya untuk membeli minuman lalu langsung pulang. Aku takut terlalu dekat. Aku takut aku jatuh cinta lagi dan berakhir hancur seperti dulu. Aku tahu Rio tidak salah apa-apa. Dia bahkan selalu sopan dan ramah. Tapi aku belum bisa melupakan luka lama. Bayangan Ariel masih mengikuti pikiranku setiap malam. Aku merasa seperti berdiri di antara dua dunia. Masa lalu yang belum selesai dan masa depan yang belum berani aku sentuh. Hari itu aku datang ke kafe lebih pagi. Aku pikir Rio belum datang sehingga aku bisa duduk tenang. Ternyata ia sudah di sana. Dia sedang mengatur tanaman kecil di dekat pintu. Begitu melihatku, ia tersenyum lebar. "Selamat sore, Bu Putri. Lama tidak duduk lama di sini," katanya. Aku hanya membalas dengan senyum tipis. "Ya, kerjaan lagi banyak." Aku memilih meja paling pojok. Aku memesan minuman melalui pelayan lain, berharap Rio tidak datang. Tapi beberapa menit kemudian ia mendekat. "Aku perhatikan kamu belakangan ini cepat-cepat pulang," ucapnya lembut. Aku pura-pura fokus pada layar laptop. "Aku cuma sibuk, Rio. Banyak kerjaan." Rio duduk sebentar. Aku mengerti. Aku juga kerja keras. Tapi aku cuma mau bilang, aku senang kalau kamu nyaman di sini. Tidak usah merasa sungkan. Aku menatapnya sebentar lalu menunduk lagi. Rio tidak mendesak. Dia berdiri dan kembali ke bar. Aku menghela napas panjang. Ada perasaan bersalah yang muncul. Aku tidak mau menyakiti hatinya. Tapi aku juga belum siap. Sore itu aku menyelesaikan pekerjaanku lebih cepat dan beranjak pulang. Di luar hujan turun deras. Aku berdiri di depan pintu kafe, ragu mau menembus hujan atau menunggu reda. Rio muncul sambil membawa payung. "Aku antar sampai mobil biar enggak basah," katanya. "Oh, terima kasih, tapi aku bisa sendiri," jawabku cepat. "Ada deh apa-apa?" "Aku juga mau keluar sebentar," katanya sambil tersenyum. Kami berjalan di bawah payung kecil itu. Kami berjalan pelan. Suara hujan di atas payung terasa menenangkan. Untuk pertama kali aku bisa merasakan ketulusan Rio. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya menemani sampai aku membuka pintu mobil. "Terima kasih, Rio," kataku. "Sama-sama." "Hati-hati di jalan deh," jawabnya. Aku masuk ke mobil. Dari kaca aku melihatnya kembali ke kafe sambil menggenggam payung. Ada perasaan hangat sekaligus takut di dalam dadaku. Malamnya aku bercerita pada sahabatku, Nanda, lewat telepon. "Put, kamu kenapa sih? Dari ceritamu dia kelihatannya baik," kata Nanda. "Ya, aku tahu dia baik. Aku cuma takut, Nak. Aku nggak mau ulang kesalahan yang sama," jawabku. Nanda terdiam sebentar. "Kadang kita nggak bisa maju kalau masih pegang masa lalu. Kamu kan bukan putri yang dulu. Kamu sudah lebih kuat sekarang." Perkataannya menancap di kepalaku. Aku memikirkan itu sampai aku tertidur. Beberapa hari berikutnya aku sengaja tidak datang ke kafe. Aku mencoba memberi jarak lebih jauh. Tapi di hari kelima aku merasa rindu suasana kafe itu. Aku merasa kosong tanpa rutinitas kecil itu. Aku akhirnya kembali ke kafe. Rio menyambutku seperti biasa. Tidak marah, tidak menanyakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Minuman favoritmu sudah aku siapkan." Aku duduk di meja. Dia meletakkan teh chamomile hangat di hadapanku. "Terima kasih," ucapku pelan. "Ada deh apa-apa?" "Aku bisa menunggu, Putri. Aku enggak terburu-buru," katanya sambil tersenyum kecil lalu pergi. Aku terdiam. Ada sesuatu yang bergerak di dalam diriku. Dia tidak menuntut apa-apa. Dia tidak mendesak. Dia hanya ada di situ. Aku tahu aku belum siap. Tapi untuk pertama kali aku merasa mungkin aku tidak perlu terlalu takut. Beberapa hari setelah aku kembali ke kafe, aku merasa lebih tenang. Rio tetap bersikap ramah tanpa memaksa. Setiap kali aku datang, dia hanya menyapa dan memberi minuman favoritku. Tidak ada tekanan. Tidak ada pertanyaan. Aku mulai melihat ketulusannya. Suatu sore aku datang lebih awal dari biasanya. Aku ingin menyelesaikan laporan bisnis, sekaligus mencoba berbicara lebih lama dengan Rio. Begitu aku masuk, Rio langsung menyapaku. "Halo Putri, meja favoritmu kosong. Silakan duduk," katanya sambil tersenyum. Aku duduk dan memesan teh chamomile seperti biasa. Rio yang mengantarkan sendiri. "Terima kasih, Rio. Hari ini aku datang lebih cepat." "Lagi pengen suasana tenang," ucapku. "Pas sekali." "Lagi sepi juga," katanya. Aku membuka laptop. Beberapa menit kemudian Rio menghampiri. "Boleh duduk sebentar?" tanyanya. Aku mengangguk. Ia duduk berhadapan denganku. Kami mulai berbicara tentang hal-hal ringan. Tentang bisnis propertiku, tentang bagaimana dia memulai kafe ini. Aku merasa percakapan ini berbeda dari sebelumnya. Tidak canggung, tidak dipaksakan. Aku melihat matanya yang jernih. Aku mendengar ia bercerita bagaimana ia bangun jam 5 pagi setiap hari untuk belanja bahan.
lalu mengurus kafe sampai malam. Aku memang suka sibuk, Putri. Tapi kalau aku lihat pelanggan nyaman, rasanya capek itu hilang, katanya. Aku tersenyum. Aku kagum kamu bisa bertahan dengan rutinitas itu. Rio tersenyum balik. Aku juga kagum sama kamu. Kamu kelihatannya kuat. Padahal aku yakin kamu juga pernah jatuh. Kalimat itu membuatku diam sejenak. Aku menunduk. Aku pernah jatuh, Rio. Aku pernah ditinggalkan orang yang aku cintai tanpa kabar. Rasanya seperti dunia runtuh. Rio tidak mengomentari. Ia hanya berkata pelan. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi aku senang kamu mau cerita. Aku merasa ringan setelah berkata itu. Ini pertama kali aku terbuka pada Rio tentang masa laluku. Hari itu kami menghabiskan hampir 2 jam mengobrol. Aku bahkan lupa kalau aku membawa laptop untuk bekerja. Saat aku akan pulang, Rio berkata, "Kalau kamu butuh teman cerita, aku ada di sini." Di perjalanan pulang, aku tersenyum kecil. Aku merasa mengambil langkah besar. Aku tidak lagi sekadar pelanggan di kafe itu. Aku mulai membuka hati. Malamnya aku menelepon Nanda. Aku tadi ngobrol lama sama Rio," kataku. "Wah, akhirnya juga. Terus gimana?" "Dia beda, dia nggak maksa apa-apa." Aku merasa aman. "Itu bagus, Put. Beri dia kesempatan." Keesokan harinya aku kembali ke kafe. Kali ini aku memutuskan untuk tidak membawa laptop. Aku hanya ingin duduk santai. Rio menatapku heran. "Tidak kerja hari ini?" tanyanya. "Enggak, lagi pengen santai aja," jawabku sambil tertawa kecil. Rio duduk di sebelahku. Kami berbincang lebih lama. Kami bercerita tentang masa kecil, makanan favorit, sampai rencana masa depan. Dia bercerita ia punya mimpi membuka cabang kafe di kota lain. Aku bercerita aku ingin traveling setelah lama sibuk kerja. Ketika aku hendak pulang, Rio berkata, "Putri, aku senang bisa lebih kenal kamu. Aku nggak mau buru-buru. Tapi aku pengen kita sering ketemu di luar kafe juga. Kita bisa jalan bareng atau makan malam, apa saja. Nggak harus sekarang. Kapan kamu siap?" Aku terdiam sebentar. Aku menatap wajahnya. Aku bisa melihat ia tulus. Aku berkata pelan, "Baiklah Rio, aku akan coba." Rio tersenyum lega. "Terima kasih." Hari itu aku pulang dengan perasaan ringan. Aku merasa langkahku sudah lebih jauh dari kemarin. Aku merasa mungkin aku bisa bahagia lagi. Malamnya aku membuka lembaran jurnal pribadiku. Aku menulis, "Hari ini aku memutuskan memberi kesempatan pada Rio. Aku tidak tahu kemana arah ini akan pergi, tapi aku ingin mencoba." Aku menutup buku itu, menatap lampu kamar, dan menarik napas panjang. Aku sadar hidupku perlahan berubah. Hubunganku dengan Rio semakin stabil meski keluarga masih menaruh curiga. Kami berdua memilih fokus pada keseharian. Aku terus datang ke kafe hampir setiap sore, dan Rio selalu meluangkan waktu untukku meskipun sedang sibuk. Hari Minggu, Rio mengajakku jalan lagi. "Putri, aku mau ajak kamu ke tempat yang agak jauh. Tenang saja, cuma setengah jam dari kota," katanya di telepon. Aku setuju. Pagi itu dia menjemputku dengan mobilnya. Kami berkendara melewati jalan yang agak sepi menuju sebuah taman kota yang luas. Taman itu penuh pohon rindang. Ada danau kecil di tengahnya. Aku belum pernah ke sana sebelumnya. "Kamu sering ke sini?" tanyaku. "Dulu sering. Waktu aku butuh tenang. Aku suka tempat ini karena sederhana," jawab Rio. Kami berjalan menyusuri jalan setapak. Sesekali ia menggandeng tanganku agar aku tidak terpeleset. Aku merasa aneh tapi hangat. Sudah lama aku tidak jalan berdua begini. Kami duduk di bangku kayu menghadap danau. Rio mengeluarkan termos kecil dari tasnya. "Aku bikin kopi sendiri. Buat kamu teh chamomile seperti biasa," katanya. Aku tertawa kecil. "Kamu niat banget," kataku. "Enggak niat. Aku cuma tahu kamu suka teh itu." Kami berbincang lama di situ. Tentang hidup, tentang rencana kecil, tentang mimpi masing-masing. Suasana tenang, tidak ada musik, hanya suara burung dan angin. Tiba-tiba Rio berdiri dan berjalan sebentar, lalu kembali dengan membawa sebuah kotak kecil. Ia tidak berlutut, tidak membuat adegan dramatis. Ia hanya duduk di sampingku, menatap mataku, dan berkata pelan, "Putri, aku tahu hubungan kita masih muda. Aku juga tahu keluarga kamu belum sepenuhnya percaya padaku. Tapi aku serius sama kamu. Aku nggak mau kamu merasa aku main-main. Aku belum siap nikah sekarang, tapi aku ingin kamu tahu aku melihat kita ke arah sana. Ini cuma cincin sederhana. Bukan untuk memaksa kamu, cuma tanda kalau aku benar-benar niat membangun masa depan sama kamu." Aku terkejut. Aku memegang kotak itu. Di dalamnya ada cincin perak polos. Tidak ada permata. Sederhana. Aku terdiam beberapa detik.
Aku bisa merasakan tanganku sedikit bergetar. Aku berkata pelan, "Rio, aku nggak menyangka kamu akan begini cepat." Rio tersenyum tipis. "Aku cuma ingin kamu tahu aku enggak main-main. Kamu boleh terima atau tidak, enggak masalah. Aku tetap akan hormati kamu." Aku menarik napas panjang. Aku menatap cincin itu. Aku ingat kata-kata kakakku, paman, semua orang yang meragukan Rio. Tapi aku juga ingat semua kesabaran Rio selama ini. Aku ingat caranya mendengar ceritaku tanpa menghakimi. Aku tahu ia tulus. Aku akhirnya berkata, "Aku terima. Aku nggak janji langsung menikah, tapi aku terima ini sebagai tanda keseriusan kamu." Rio tampak lega. Dia tidak langsung memakaikan cincinnya ke jariku. Ia hanya menggenggam tanganku dan berkata, "Terima kasih, Putri." Kami duduk lama di situ. Aku memandangi danau, merasakan angin sore yang lembut. Aku merasa momen ini sederhana tapi penuh arti. Tidak ada pesta, tidak ada musik. Hanya kami berdua yang berusaha saling percaya. Dalam perjalanan pulang, aku diam cukup lama. Rio tidak memaksa bicara. Dia hanya fokus menyetir sambil sesekali melirikku. Aku memandang cincin di tanganku. Aku tahu hidupku sedang berubah ke arah yang aku tidak duga. Malam itu aku menulis di jurnal. Hari ini Rio memberi cincin sederhana. Dia belum melamarku secara resmi, tapi aku bisa merasakan kesungguhannya. Aku takut tapi juga senang. Aku merasa ini awal baru. Aku harus siap dengan konsekuensinya. Aku menutup jurnal itu dan menatap keluar jendela kamar. Lampu kota berkelip. Aku merasa sedang berada di persimpangan jalan yang penuh harapan. Sejak Rio memberiku cincin sederhana itu, hubungan kami semakin serius. Aku mulai merasa benar-benar punya pasangan lagi. Namun semakin serius kami, semakin banyak mata yang memperhatikan. Aku dan Rio tidak pernah mengumumkan hubungan kami di media sosial, tapi orang-orang sudah mulai menyadarinya. Aku sering terlihat di kafe Rio, sering jalan berdua. Ada pelanggan yang mulai memotret diam-diam, bahkan ada yang mengunggahnya ke akun gosip lokal. Awalnya aku tidak peduli, tapi suatu siang, Nanda mengirimkan tautan ke ponselku. "Put, kamu lihat ini." Tulisnya. Aku membuka tautan itu. Judulnya Janda Kaya Raya Pacaran dengan Pemilik Kafe. Cinta atau uang? Aku terdiam. Di bawah judul itu ada foto aku dan Rio sedang berjalan keluar kafe. Komentarnya pedas. Ada yang bilang Rio hanya mengincar hartaku. Ada yang bilang aku terlalu cepat jatuh cinta. Aku menarik napas panjang. Sore itu aku datang ke kafe dengan wajah lelah. Rio menyapaku, "Ada apa?" "Kamu kelihatan enggak semangat." Aku memperlihatkan artikel itu. Rio membaca cepat lalu menutup ponselnya. "Aku sudah duga ini akan muncul," katanya pelan. "Aku capek, Rio. Aku cuma pengen hidup normal," kataku. Rio menatapku serius. "Aku nggak peduli mereka bilang apa. Aku cuma peduli sama kamu. Kita nggak bisa atur mulut orang." Meski Rio tenang, aku tetap merasa tertekan. Malam itu aku menerima telepon dari Dina. "Putri, aku lihat berita itu. Aku makin khawatir. Jangan-jangan dia memang benar begitu," katanya. "Kak, jangan gitu. Kamu belum kenal dia," jawabku. "Aku cuma takut kamu jatuh lagi. Kamu harus pikirkan baik-baik." Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Aku mengerti kakakku peduli, tapi aku juga merasa tidak dipercaya. Beberapa hari berikutnya gosip itu makin ramai. Ada blog yang menulis seolah-olah Rio punya niat tersembunyi. Foto kami berdua tersebar. Di kafe pun ada pelanggan yang berbisik-bisik melihat kami. Aku mulai mengurangi kunjungan ke kafe untuk menenangkan diri. Rio tetap menghubungiku lewat pesan singkat. "Aku ngerti kamu butuh waktu. Aku di sini aja kalau kamu mau bicara," tulisnya. Suatu malam, Rio datang ke rumahku tanpa memberi kabar. Ia membawa makanan kesukaanku. "Aku nggak tahan lihat kamu diam terus," katanya. Aku membuka pintu. "Masuklah, kami duduk di ruang tamu." Aku berkata pelan. "Aku nggak tahu kenapa aku harus menghadapi ini lagi. Aku pikir kita sudah aman." Rio menatapku. "Aku nggak bisa hapus gosip itu, Putri, tapi aku bisa berdiri di sampingmu. Kamu mau kita berhenti ketemu dulu?" Aku menggeleng cepat. "Enggak. Aku cuma butuh kamu sabar." "Aku sabar," katanya singkat. Dia menggenggam tanganku sebentar. "Aku janji aku nggak kemana-mana. Aku nggak akan lepas cuma karena gosip," lanjutnya. Aku menghela napas panjang. Aku juga janji nggak akan lari. Aku cuma takut keluargaku makin menekan. Kalau mereka mau ketemu aku lagi, aku siap bicara. "Aku nggak takut jelasin diri aku," kata Rio. Aku melihat matanya. Aku bisa melihat ia serius. Meski hatiku resah, aku merasa sedikit lebih tenang. Malam itu aku menulis di jurnal. Hari ini gosip tentang kami semakin kencang. Orang-orang menilai tanpa tahu.
Aku takut, aku lelah. Tapi Rio tetap di sini. Aku harus kuat. Ini ujian sebelum aku benar-benar yakin sama dia. Aku menutup jurnal, menatap keluar jendela kamar. Aku sadar, ini baru permulaan dari rintangan yang lebih besar. Sejak gosip itu merebak, aku merasa hidupku seperti kembali ke masa lalu. Setiap keluar rumah aku merasa diawasi. Setiap buka media sosial aku membaca komentar orang. Aku mulai jarang keluar rumah. Aku juga mulai jarang datang ke kafe. Rio tetap sabar. Dia mengirim pesan tiap pagi. Selamat pagi, Putri. Jangan lupa sarapan. Atau, aku doakan harimu lancar. Pesan itu membuatku sedikit lega. Tapi tetap saja hatiku tidak tenang. Suatu sore aku duduk di ruang kerja. Dina datang tanpa kabar. Wajahnya serius. Putri, aku nggak bisa diam lagi. Kamu harus pikirkan ini serius. Gosip makin banyak. Aku takut dia hanya memanfaatkan kamu. Aku menatap kakakku. Aku kenal Rio, Kak. Dia nggak seperti itu. Tapi kamu juga pernah bilang begitu tentang Ariel dulu. Hasilnya kamu ditinggal. Jangan ulangi kesalahan yang sama, katanya tajam. Aku diam. Kata-kata itu menancap di kepalaku. Dina pamit pulang setelah mengatakan itu. Aku hanya duduk lama menatap kosong. Malamnya aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Janda kaya jangan gampang dibodohi. Pemilik kafe itu sudah punya pacar di luar kota. Pesan itu membuatku terdiam. Aku tidak tahu siapa yang mengirim. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Keesokan harinya aku akhirnya datang ke kafe. Rio menyapaku seperti biasa. Kamu kelihatan enggak sehat, katanya. Aku langsung berkata, Rio, aku butuh penjelasan. Ada orang bilang kamu punya pacar di luar kota. Rio terlihat kaget. Apa? Siapa yang bilang? Enggak penting siapa. Aku cuma mau tahu benar atau enggak, kataku. Rio menarik napas panjang. Putri, aku enggak punya pacar di luar kota. Aku kerja di sini setiap hari. Kamu bisa cek. Aku enggak pernah bohong sama kamu. Aku menatapnya lama. Aku percaya, tapi aku juga takut. Tekanan dari luar membuatku sulit berpikir jernih. Rio berkata lagi, kalau kamu enggak percaya aku, kamu boleh periksa. Aku enggak keberatan, tapi jangan biarkan orang luar yang menentukan hubungan kita. Aku terdiam. Aku ingin percaya, tapi rasa traumaku pada masa lalu muncul lagi. Malam itu aku duduk sendiri di balkon rumah. Aku menatap cincin sederhana dari Rio. Aku memutar-mutar cincin itu di jariku. Aku ingat bagaimana Ariel pernah menghilang tanpa kabar. Aku ingat sakitnya. Aku takut sejarah berulang. Aku menulis di jurnal. Aku berada di titik dilema besar. Antara percaya pada Rio atau menyerah pada tekanan keluarga dan gosip. Aku takut. Aku lelah. Tapi aku juga tidak mau kehilangan orang yang membuatku merasa hidup lagi. Aku menutup jurnal dan menatap langit malam. Aku merasa seperti berdiri di persimpangan jalan. Keesokan paginya Rio meneleponku. Putri, aku mau ketemu kamu. Aku tahu kamu sedang dilema. Aku nggak mau kamu tersiksa. Aku siap bicarakan semua yang perlu dibicarakan. Aku hanya menjawab pelan. Baiklah Rio, kita ketemu nanti sore. Aku tahu sore itu bisa jadi titik balik. Antara aku tetap melanjutkan hubungan ini atau aku mengakhirinya. Sore itu aku tiba di kafe saat suasana sedang sepi. Hanya ada 2 pelanggan duduk di sudut. Rio sudah menunggu di meja dekat jendela. Wajahnya tampak tegang. Aku duduk berhadapan dengannya. Aku tahu kamu lagi berat, Putri, kata Rio pelan. Aku nggak mau kita jalan begini terus. Apa yang kamu mau tahu dariku? Aku menatapnya. Aku mau tahu apakah kamu benar-benar serius sama aku. Aku juga mau kamu jujur kalau ada hal-hal yang aku belum tahu. Rio menarik napas panjang. Aku nggak punya apapun yang aku sembunyikan. Aku hidup di sini. Keluarga aku jauh di kampung. Aku kerja keras bangun kafe ini dari nol. Aku nggak main-main sama kamu. Itu saja. Aku mengangguk pelan. Aku percaya kamu, Rio. Aku cuma capek. Gosip, keluarga, pesan-pesan aneh itu. Rio menggenggam tanganku sebentar. Aku nggak bisa hapus gosip. Tapi aku bisa berdiri di sampingmu. Kami diam sejenak. Hanya suara mesin espresso yang terdengar di dapur. Lalu Rio berkata, aku ingin kamu tahu, Putri. Aku siap kalau kamu mau kita buktikan semuanya. Kita bisa ketemu keluarga kamu lagi. Aku jelasin langsung. Aku nggak akan lari. Aku melihat kesungguhannya. Aku tahu Rio bukan orang yang gampang menyerah. Tiba-tiba pintu kafe terbuka. Seorang kurir masuk membawa sebuah amplop besar. Ini buat Bu Putri, katanya. Aku terkejut. Aku jarang menerima kiriman di kafe. Aku tanda tangan, lalu membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas medis dan sepucuk surat.
Tulisan tangannya aku kenal. Ariel, aku membaca cepat. Surat itu berkata, "Putri, jika surat ini sampai padamu, berarti aku sudah cukup sehat untuk kembali. Aku minta maaf karena menghilang. Aku sakit parah dan harus menjalani terapi intensif selama 2 tahun. Aku tidak mengabari karena aku tidak ingin kamu melihat aku dalam kondisi itu. Aku akan kembali menemuimu minggu depan." Ariel, tanganku gemetar. Rio memperhatikan ekspresi wajahku. "Kenapa? Apa itu?" Aku menatapnya dengan mata yang mulai basah. "Ini dari Ariel. Dia ternyata sakit selama ini. Dia bilang akan kembali." Rio terdiam beberapa detik. Aku bisa melihat wajahnya berubah. Ia berusaha tetap tenang. "Jadi dia mau kembali?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dia bilang minggu depan. Aku merasa dunia seperti berhenti. Semua gosip, semua tekanan mendadak terasa kecil dibanding berita ini. Orang yang pernah aku cintai, yang menghilang tanpa kabar, ternyata masih hidup dan akan kembali. Rio menghela napas. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi aku di sini, Putri. Aku nggak akan marah kamu baca surat itu. Aku cuma mau kamu jujur sama perasaan kamu. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya memegang surat itu erat-erat. Bayangan masa lalu tiba-tiba muncul lagi. Wajah Ariel, suara tawanya, kenangan kami berdua. Aku pikir aku sudah selesai dengan semua itu, tapi ternyata belum. Aku menulis di jurnal malam itu. Hari ini aku mendapat surat dari Ariel. Dia akan kembali. Aku tidak tahu harus senang atau takut. Aku sedang bersama Rio, tapi hatiku jadi kacau. Semua luka lama terbuka lagi. Aku takut harus memilih antara masa lalu dan masa depan. Aku menutup jurnal dan duduk di tepi ranjang. Aku memandangi cincin pemberian Rio. Aku memandangi surat dari Ariel. Dua benda itu seperti simbol dua dunia yang berbeda. Aku sadar minggu depan hidupku bisa berubah lagi. Hari yang kutunggu dan kutakuti itu datang juga. Ariel mengirim pesan singkat pagi ini. Aku sudah kembali ke kota. Aku ingin bertemu denganmu sore ini di taman dekat kafe. Pesan itu singkat, tapi berhasil membuatku gemetar. Aku duduk lama di kamar, menatap suratnya yang kemarin. Aku memandangi cincin Rio di jariku. Aku merasa seperti berdiri di dua jalan. Satu jalan membawa ke masa lalu, satu jalan membawa ke masa depan. Rio tahu aku akan bertemu Ariel hari ini. Semalam aku sudah bicara padanya. "Rio, aku akan ketemu Ariel. Aku harus dengar penjelasannya langsung." Rio hanya mengangguk. "Aku nggak akan larang. Kamu memang harus dengar langsung supaya kamu bisa ambil keputusan dengan kepala dingin. Aku akan tunggu." Sore itu, aku pergi ke taman yang dimaksud Ariel. Aku mengenakan pakaian sederhana. Angin sore bertiup pelan. Aku berusaha mengatur napas, tapi jantungku berdebar kencang. Di bangku taman, aku melihat sosok yang pernah begitu ku kenal. Ariel duduk menunduk, tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya sedikit lebih pendek. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya masih sama seperti dulu. "Putri," katanya pelan begitu aku mendekat. "Ariel," suaraku hampir tak keluar. Kami duduk berhadapan. Untuk beberapa detik kami hanya diam. Semua kenangan masa lalu berputar di kepalaku. Tawa, janji, dan hari ketika ia menghilang tanpa kabar. Ariel menarik napas panjang. "Aku minta maaf, Putri. Aku sakit parah waktu itu. Dokter bilang aku harus terapi intensif. Aku takut kamu melihat aku lemah. Aku takut kamu meninggalkan aku kalau tahu aku sakit. Jadi aku memilih pergi diam-diam. Aku pikir aku bisa kembali cepat, tapi ternyata butuh waktu 2 tahun. Aku menatapnya. 2 tahun, Ariel. Aku mencari kamu. Aku menangis setiap malam. Aku bahkan hampir hancur. Kenapa kamu nggak kirim satu pesan pun?" Ariel menunduk. "Aku pengecut. Aku nggak mau kamu kasihan sama aku. Aku ingin kembali dalam keadaan sehat supaya aku bisa membahagiakan kamu lagi. Tapi ternyata kamu sudah melangkah maju. Aku lihat kamu dengan seseorang. Aku terlambat. Aku menarik napas berat. Iya, aku sudah bersama seseorang sekarang. Namanya Rio. Dia ada saat aku jatuh. Dia sabar. Dia menemaniku ketika aku sendiri." Ariel diam. Matanya berkaca-kaca. "Aku nggak punya hak marah. Aku cuma berharap masih ada ruang buat aku di hatimu." Aku terdiam. Aku ingin marah. Aku ingin memeluknya. Aku ingin bilang aku sudah move on. Tapi semua itu bercampur menjadi satu. "Ariel, aku nggak bisa langsung jawab sekarang," kataku pelan. "Kamu datang setelah aku berusaha bangkit. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya." Ariel mengangguk. "Aku mengerti. Aku nggak akan memaksa. Aku cuma mau kamu tahu alasanku menghilang." Kami duduk lama di situ. Tidak banyak bicara. Hanya diam menatap danau taman. Aku merasa seperti membuka luka lama yang baru saja sembuh. Sebelum berpisah, Ariel berkata,
Aku akan tetap di kota ini beberapa minggu. Kalau kamu mau bicara, aku siap kapan saja. Aku mengangguk lalu berjalan pergi. Kakiku terasa berat. Di kepalaku hanya satu pertanyaan. Haruskah aku kembali ke masa lalu atau tetap di masa depan? Malam itu aku menulis di jurnal. Aku bertemu Ariel. Dia masih hidup. Dia sakit selama ini. Dia minta maaf. Aku bingung. Aku mencintai Rio, tapi Ariel adalah bagian penting dari hidupku. Aku takut membuat keputusan salah. Aku harus memilih dengan hati-hati. Aku memandangi langit malam dari balkon. Lampu-lampu kota berkelip seperti dulu, tapi rasanya semua berubah. Aku sadar hidupku tidak akan sama lagi setelah hari ini. Sejak bertemu Ariel di taman, pikiranku kacau. Aku merasa seperti orang yang berdiri di dua tepi jembatan. Di satu sisi ada Rio, sosok yang menemani aku saat aku hancur. Di sisi lain ada Ariel, sosok masa lalu yang pernah begitu aku cintai, yang kini kembali dengan cerita sakitnya. Pagi itu aku bangun lebih cepat. Aku menatap cincin pemberian Rio dan surat dari Ariel yang aku letakkan berdampingan di meja. Dua benda itu seperti simbol dua pilihan yang saling bertolak belakang. Aku memutuskan mengambil jeda. Aku tidak langsung menemui Rio maupun Ariel. Aku pergi sendiri ke sebuah tempat peristirahatan kecil di pinggiran kota, menginap semalam. Aku butuh tenang tanpa tekanan media, keluarga, atau siapapun. Di kamar penginapan sederhana itu aku menulis di buku catatanku. Aku mencintai Rio karena ia ada di masa paling sulitku. Ia sabar, ia tulus. Tapi Ariel adalah orang yang dulu aku cintai sedalam-dalamnya. Apakah aku masih mencintainya atau aku hanya terjebak nostalgia? Aku berjalan di sekitar penginapan. Aku melihat anak-anak kecil berlarian di lapangan, orang tua duduk di bangku taman. Aku sadar hidup terus berjalan. Aku tidak bisa terus terjebak di masa lalu. Sore harinya aku menelepon Nanda. Aku bingung. Aku ketemu Ariel. Dia ternyata sakit selama ini. Dia minta maaf. Aku merasa bersalah karena aku sudah bersama Rio. Nanda menjawab pelan. Put, yang perlu kamu pikirkan bukan siapa yang paling butuh kamu, tapi siapa yang benar-benar ada di sisimu sekarang dan membuatmu bahagia. Aku menutup telepon itu dan termenung lama. Kata-kata Nanda terasa sederhana tapi tepat sasaran. Malamnya aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku berjalan di jalan panjang. Di sisi kanan ada Rio, di sisi kiri ada Ariel. Keduanya memanggil namaku. Aku berhenti di tengah dan tidak bisa bergerak. Saat aku terbangun, aku merasa keringat dingin di telapak tanganku. Keesokan paginya aku kembali ke rumah. Aku merasa lebih jernih. Aku mengirim pesan pada Rio. Aku mau ketemu kamu malam ini. Kita perlu bicara serius. Rio langsung membalas. Baik, aku tunggu di kafe. Malam itu aku datang ke kafe. Rio sudah menunggu. Wajahnya tampak lelah tapi tetap sabar. Aku butuh waktu untuk tenang, kataku. Aku ngerti, jawab Rio. Aku menatapnya. Rio, aku harus jujur. Aku bertemu Ariel, dia minta maaf. Dia ingin kembali. Aku bingung. Rio tidak terlihat marah. Ia hanya menunduk sebentar. Aku sudah duga ini akan datang. Aku nggak akan paksa kamu. Aku cuma minta satu hal. Pilihlah dengan jujur. Jangan karena kasihan atau nostalgia. Pilih orang yang benar-benar kamu cintai sekarang. Aku terdiam. Aku merasa bersyukur ia berkata begitu. Aku sadar Rio benar-benar menghargai aku. Bukan hanya ingin menang dariku. Aku mengangguk. Aku akan pikirkan baik-baik. Aku cuma butuh kamu sabar. Aku sabar, kata Rio pelan. Aku cuma nggak mau kamu sakit hati lagi. Malam itu aku pulang dengan pikiran sedikit lebih ringan. Aku mulai menyusun daftar di buku catatanku. Sisi positif dan negatif dari masing-masing orang. Bukan untuk membandingkan mereka, tapi untuk melihat siapa sebenarnya yang paling tepat untukku. Aku menulis di jurnal. Hari ini aku mulai memilah hati. Aku merasa lebih tenang. Aku melihat siapa yang benar-benar bersamaku sekarang. Aku mungkin sudah tahu jawabannya. Hanya saja aku belum siap mengucapkannya. Aku menutup jurnal dan menarik napas panjang. Aku sadar proses ini akan berat, tapi aku merasa langkah pertama sudah kuambil. 2 hari setelah aku bicara dengan Rio, aku memutuskan menemui Ariel lagi. Aku tidak ingin ada hal yang menggantung. Aku ingin bicara langsung dan terbuka. Aku mengirim pesan pada Ariel. Aku mau ketemu di taman. Kita bicara. Ia membalas singkat. Aku tunggu. Sore itu cuaca cerah. Aku datang lebih awal. Duduk di bangku yang sama seperti pertemuan pertama. Tanganku terasa dingin walau matahari masih hangat. Dalam hati aku berkata, hari ini aku harus bicara jujur. Jangan lagi menunda.
Tak lama Ariel datang. Wajahnya tampak lebih segar dibanding pertemuan sebelumnya. Ia tersenyum kecil. "Putri," katanya pelan. "Ariel, kita harus bicara," kataku langsung. Ariel duduk di sampingku. "Aku siap dengar apapun yang kamu mau bilang." Aku menarik napas panjang. "Aku menghargai penjelasan kamu soal sakit itu. Aku bisa mengerti alasan kamu menghilang. Tapi kamu juga harus mengerti posisiku. Selama 2 tahun aku berjuang sendiri. Aku jatuh, aku bangun sendiri. Aku berkenalan dengan Rio, dia mendampingiku. Dia ada ketika aku benar-benar sendiri. Sekarang aku bersamanya." Ariel menunduk. "Aku tahu. Aku sadar aku datang terlambat." "Bukan cuma terlambat, Ariel. Kamu pergi tanpa kabar. Aku trauma. Aku butuh orang yang bisa aku percaya sepenuhnya," kataku. Ariel menghela napas. "Aku mengerti. Aku enggak akan memaksa. Aku cuma ingin kamu tahu aku masih mencintaimu." Aku menatap matanya. Aku enggak mau kamu berharap terlalu besar. Aku belum memutuskan sepenuhnya, tapi aku mulai tahu arah hatiku. Ariel diam, lalu berkata pelan. "Kalau kamu memilih Rio, aku akan terima. Aku cuma ingin kamu bahagia." Aku tersentuh mendengarnya. Di tengah luka lama, aku melihat Ariel yang sekarang lebih tenang, lebih dewasa. Tapi aku juga tahu luka yang ia tinggalkan di hidupku terlalu dalam untuk dihapus begitu saja. Kami duduk cukup lama, bicara hal-hal kecil tentang keseharian, tentang keluarganya, tentang kesehatannya yang sekarang sudah membaik. Ariel bilang ia mulai bekerja lagi di perusahaan keuangan kecil. Ia berusaha bangkit dari nol. Sebelum berpisah aku berkata, "Aku akan bicara sama Rio dalam waktu dekat. Setelah itu aku akan kasih tahu kamu keputusan aku." Ariel mengangguk. Aku tunggu. Apapun itu aku hormati. Malamnya aku pulang ke rumah. Aku duduk di balkon, menatap lampu kota. Aku menulis di jurnal. Hari ini aku bicara jujur dengan Ariel. Aku lega. Aku mulai yakin arah hatiku kemana. Aku merasa lebih tenang setelah berkata langsung. Aku tahu keputusan ini akan menyakitkan salah satu pihak, tapi aku harus melangkah. Aku menutup jurnal dan menarik napas panjang. Aku sadar besok aku harus bicara pada Rio. Ini akan jadi percakapan yang menentukan. Pagi itu aku bangun dengan pikiran yang sudah lebih jernih. Semalam aku berkali-kali menulis ulang keputusan di jurnal. Aku sudah memikirkan semuanya dari berbagai sisi. Hari ini aku harus bicara dengan Rio. Aku tidak ingin lagi menggantung perasaan siapapun. Aku mengirim pesan. "Rio, aku mau ketemu malam ini di kafe. Aku mau bicara serius." Rio membalas. "Aku tunggu. Seharian aku tidak bisa fokus kerja. Laporan bisnis menumpuk. Telepon dari kantor properti terus masuk. Tapi aku hanya menjawab seperlunya." Dalam hati aku mengulang kata-kata yang akan aku sampaikan pada Rio. Malamnya aku datang ke kafe. Rio sudah duduk di meja dekat jendela, tempat biasa kami bertemu. Wajahnya tenang meski jelas ia menunggu sesuatu yang besar. "Aku sudah siap dengar apapun yang mau kamu bilang," kata Rio begitu aku duduk. Aku menarik napas dalam-dalam. "Rio, aku sudah memikirkan semuanya. Aku sudah bertemu Ariel 2 kali. Aku sudah dengar penjelasannya. Aku sudah timbang baik-baik." Rio hanya mengangguk. "Lanjutkan." Aku menatapnya lurus. "Aku memilih kamu." Rio terdiam beberapa detik, seolah ingin memastikan kata-kataku benar. "Kamu yakin?" "Aku yakin. Aku memilih kamu, bukan karena kasihan, bukan karena takut sendirian, tapi karena kamu ada di masa aku jatuh. Kamu ada di masa aku bangkit. Kamu nyata di hidupku sekarang." Ariel bagian masa lalu. Aku menghargai dia, tapi aku nggak bisa kembali ke sana. Rio menghela napas panjang lalu menunduk. Aku melihat matanya berkaca-kaca. "Aku nggak tahu harus bilang apa, Putri." Aku menggenggam tangannya. "Cukup bilang kamu tetap di sisiku." Rio menggenggam tanganku balik. "Aku di sini. Aku juga sudah siap kalaupun kamu memilih dia. Tapi kamu memilih aku nggak akan sia-siakan ini." Aku merasa beban besar lepas dari pundak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku merasa ringan. Aku tidak lagi dibayangi masa lalu. Kami bicara lama malam itu. Kami membahas bagaimana menghadapi keluarga, gosip, dan orang-orang di sekitar. Kami berencana lebih terbuka tentang hubungan kami. Rio bilang ia siap menemui keluargaku lagi, siap bicara langsung. Sebelum pulang, Rio berkata, "Kita mulai lagi dari awal ya. Kita fokus sama masa depan." Aku mengangguk. "Iya, kita mulai lagi dari awal." Malam itu aku pulang dengan perasaan lega. Aku menulis di jurnal. Hari ini aku memilih Rio. Aku merasa lebih dewasa. Aku tidak lagi membiarkan masa lalu mengatur hidupku. Aku tahu ini akan butuh usaha untuk memulihkan luka lama, tapi aku siap melangkah. Aku lalu mematikan lampu kamar dan berbaring.
Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kali dalam waktu lama, aku merasa punya arah yang jelas. Sejak aku memutuskan memilih Rio, rasanya dunia berputar lebih pelan. Aku merasa bisa bernapas. Tapi aku juga sadar perjalanan belum selesai. Aku dan Rio harus menyatukan hidup kami, menghadapi keluarga, gosip, dan masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Pagi itu aku mengajak Rio sarapan di rumahku. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia datang bukan hanya sebagai pemilik kafe, tapi sebagai calon pasangan resmi. Dapur rumahku terasa hangat oleh aroma roti panggang dan kopi yang ia buat sendiri. Kami makan sambil berbicara santai, membicarakan rencana kecil seperti liburan singkat atau renovasi rumah. "Putri," kata Rio setelah meneguk kopinya, "aku mikir kita perlu lakukan sesuatu supaya orang-orang enggak terus gosipin kita. Kita harus bicara langsung sama keluargamu." "Aku siap kalau kamu siap," aku mengangguk. Aku juga sudah pikirkan itu. Aku enggak mau kita sembunyi-sembunyi lagi. Kami sepakat sore itu menemui Mama. Mama orang yang paling vokal soal gosip. Aku deg-degan, tapi Rio terlihat tenang. Sore harinya kami datang ke rumah Mama. Mama sempat terkejut melihat kami datang berdua. "Oh, akhirnya kalian datang juga," katanya. Aku langsung mengutarakan semuanya. Tentang Ariel, tentang Rio, tentang keputusanku. Aku bilang aku memilih Rio dengan sadar. Mama awalnya kaget, lalu pelan-pelan menurunkan nada suaranya. Rio bicara tenang, menjelaskan siapa dirinya, latar belakangnya, dan kesungguhannya padaku. Suasana sempat tegang, tapi berangsur lebih hangat. Mama akhirnya berkata, "Kalau kamu yakin, Mama dukung. Yang penting kamu bahagia dan dia menghargai kamu." Aku merasa lega. Setelah keluar dari rumah Mama, Rio menggenggam tanganku erat. "Aku bangga kamu berani bicara," katanya. Hari-hari berikutnya, aku dan Rio mulai sering terlihat bersama di depan umum. Orang-orang yang dulu berbisik mulai berhenti ketika melihat kami datang bersama. Aku juga mulai kembali fokus pada bisnis. Rio membantuku memberi masukan soal strategi promosi properti. Suatu sore, kami duduk di kafe yang sudah sepi. Aku berkata, "Aku mau kamu tahu, Rio. Aku masih harus menyelesaikan satu hal. Bicara baik-baik dengan Ariel untuk terakhir kali." Rio mengangguk. "Aku ngerti. Kamu harus tutup bab itu supaya kamu tenang. Aku nggak akan larang." Aku menghubungi Ariel lewat pesan. Aku bilang aku ingin bertemu sekali lagi, untuk bicara baik-baik dan mengucapkan selamat tinggal secara resmi. Ariel menjawab dengan tenang. "Aku tunggu kapanpun kamu siap." Malamnya aku menulis di jurnal. Hari ini aku merasa hidupku mulai tersusun. Mama sudah tahu, aku dan Rio mulai terbuka. Tinggal satu langkah lagi, bicara baik-baik dengan Ariel dan menutup masa lalu dengan damai. Aku menutup jurnal, lalu memandang Rio yang sedang sibuk di dapur kecilku. Aku merasa bersyukur. Aku belajar kalau memilih masa depan tidak berarti melupakan masa lalu, tapi belajar darinya supaya bisa melangkah lebih baik. Aku tahu episode berikutnya adalah langkah terakhir sebelum aku benar-benar menutup cerita lama. Hari itu aku bangun lebih pagi. Aku tahu ini akan jadi hari penting. Aku sudah janjian bertemu Ariel di taman kota, tempat yang sama kami bertemu sebelumnya. Aku ingin bicara baik-baik, menutup semua yang pernah ada dengan cara yang dewasa. Aku mengenakan pakaian sederhana. Aku ingin datang sebagai diriku sendiri. Bukan putri yang kaya atau putri yang pernah jadi kekasihnya, tetapi putri yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Ariel sudah menunggu di bangku taman ketika aku datang. Ia terlihat lebih sehat dan tenang. Saat aku mendekat, ia berdiri lalu tersenyum kecil. "Hai Putri." "Hai Ariel," jawabku. Kami duduk berhadapan. Suasana taman cukup sepi. Hanya terdengar suara anak-anak bermain di kejauhan dan gemericik air mancur. Aku menarik napas panjang lalu berkata, "Ariel, aku datang hari ini untuk bicara jujur sekali lagi." Ariel menatapku penuh perhatian. "Aku siap dengar," aku menghela napas. "Aku menghargai keberanianmu datang lagi ke hidupku. Aku juga menghargai kejujuranmu soal sakitmu. Tapi aku sudah memilih. Aku memilih Rio. Dia ada di hidupku ketika aku jatuh, dia menemaniku bangkit. Aku tidak bisa meninggalkannya sekarang. Aku ingin kamu tahu ini, supaya kamu bisa melanjutkan hidupmu juga." Ariel menunduk pelan, lalu tersenyum tipis. "Aku sudah duga kamu akan bilang itu." Aku nggak kecewa. Aku cuma sedih sedikit. Tapi aku lega kamu bahagia. Itu yang penting. Aku merasa dadaku sesak tapi juga lega. Aku harap kamu juga bisa bahagia. Aku nggak mau kamu terus hidup di masa lalu. Ariel mengangguk. "Aku akan berusaha.
Aku punya pekerjaan baru, aku punya rencana baru. Aku akan fokus ke sana. Aku janji enggak akan mengganggu kamu lagi. Kami bicara tentang hal-hal ringan untuk terakhir kalinya, tentang cuaca, tentang pekerjaan. Kami tidak lagi bicara tentang masa lalu. Kami berdua tahu ini pertemuan penutup. Sebelum kami berpisah, Ariel berdiri dan berkata, "Terima kasih untuk semua kenangan Putri. Semoga kamu dan Rio bahagia." Aku tersenyum. "Terima kasih sudah datang kembali dan menjelaskan semuanya. Semoga kamu juga bahagia, Ariel." Kami berjabat tangan. "Hari Weisham." Lalu aku berjalan menjauh dengan langkah mantap. Aku tidak menoleh lagi. Malamnya aku kembali ke rumah. Rio menungguku di ruang tamu. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Aku sudah selesai bicara dengan Ariel," kataku. Rio menatapku. "Gimana rasanya?" "Lega!" Seperti menutup pintu lama. "Sekarang aku bisa benar-benar fokus sama kita." Rio mengangguk lalu tersenyum kecil. Ia memelukku sebentar. "Aku bangga kamu berani." Malam itu aku menulis entry terakhir di jurnal. Hari ini aku menutup bab lama dalam hidupku. Aku belajar bahwa cinta tidak hanya soal perasaan, tapi juga soal keberanian mengambil keputusan dan menghargai diri sendiri. Aku memilih masa depan yang nyata, bukan bayangan masa lalu. Aku bersyukur atas semua perjalanan ini. Aku menutup jurnal, memandang keluar jendela, lampu kota berkelip di kejauhan. Aku tersenyum. Aku merasa bebas. Aku tahu hidupku tidak akan selalu mulus, tapi aku sudah lebih kuat. Aku sudah belajar bahwa masa lalu hanyalah guru, bukan tempat tinggal. Dan aku akhirnya siap melangkah ke masa depan bersama Rio, dengan hati yang utuh.